Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang hebat-hebat. Bersama Yesus pasti bisa. Amin. Ya, hari ini tanggal 28 Juni. Udah kira-kira berapa bulan ya? 3 bulan atau 3 bulan lebih. Kita jadi nggak sekolah. Kita harus sering banyak di rumah. Semoga anak-anak tidak bosan, tapi tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap rajin. Amin. Pada kesempatan ini Umawan mau menyapa kita semua anak sekolah minggu yang luar biasa, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yola, cucunya Tante Iyang ya, yang semangat. Ya, semoga Yola bisa hadir pada hari ini. Dan juga Keisha, calon ibu dokter yang luar biasa. Jason dan Angel. Amin. Angel yang suka ngelukis, juara sana sini. Amin. Lalu selanjutnya di sini ada Shine. How are you, Shine? You still stay at Parahyangan ya. Parahyangan, Kota Baru Parahyangan. Amin, Shine. Shine semoga sehat. Juga Faith yang ada di Ranca Manyar. Amin. Faith. Kezia, Darren, Joan, Marco di Rahayu, Taman Rahayu. Febe di Gempol. Joshua, Cheryl, Rahel, Jeremy. Nah, Jeremy, apakah Jeremy sudah bisa lari-lari? Kakinya sudah kuat? Semoga Jeremy semakin sehat dan diberkati Tuhan. Juga Jojo yang mulai lancar baca ayat hafalan, sama juga Thea juga. Lalu Nate yang punya kebun binatang paling besar seluruh dunia. Amin. Nate itu lokasinya ada di Taman Hollis. Excel yang pindah ke Kerawang ya. Semoga Excel baik-baik di sana. Halo Excel. Gio adiknya Yosua, Panglima Israel. Gio, amin. Temen lari, main-main di gereja udah lama ya nggak bisa lari-lari ya. Hope, semoga Hope baik-baik. Juga Caleb yang ada di Pagarsi. Lalu Chelsea, Yosi. Kemarin Yosi main ke rumahnya Omawan ya, di Taman Cibaduyut, main di pinggir jalan tol. Jovan, Nathan, halo. Darren juga. Lalu Vania dan Gio. Wah, Gio semakin pinter ya. Nyanyi, baca firman Tuhan. Semangat ya Gio ya. Tuhan memberkati Gio. Felin, Jen, dan yang paling jauh di luar pulau yaitu GG. GG ada di Kalimantan Timur. GG paling semangat, paling rajin, paling rapih untuk datang di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sebentar kita akan memuji Tuhan, dan nanti Kak Deborah akan memandu kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Bersama Yesus pasti bisa. Amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Kita mau puji Tuhan lagi. Nah, bangkit berdiri. Yuk, udah makan belum? Udah mandi belum? Yuk, kalau udah kita berdiri. Ya, semangat ya bagi gerakannya. Kita punya harapan. Oke?
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak ya. Tapi mari kita belajar dulu ayat hafalan hari ini. Nanti kita masing-masing menghafalkannya dan upload di grup gereja, oke? Ayat hafalannya terdapat di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 18, oke? Udah hafal? Amsal 23 ayat 18. Ya, haleluya. Amin. Amsal 23 ayat 18. Ya, harus hafal ya. Yang sudah besar, anak-anak yang kecil juga semua harus hafal, oke? Kata-katanya Yaitu karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, semua tahu? Amin. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hah? Siapa ya barusan? Waduh. Wajah. Tapi kita sudah belajar ya sama si Leon ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Tidak susah. Nanti semua hafalkan ayat ini dan taruh di otak kita. Amin. Mari kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada seorang anak laki-laki yang polos, yang ceria, yang senang hidupnya, dan sama papahnya. Karena sayang sama anak ini dibuatkan satu jubah yang sungguh sangat indah. Sering, oke, jubah. Ini sih sebenarnya bukan jubah ya. Jangan bilang-bilang, ini anduk. Tapi warnanya bagus. Anggap saja ini kayak jubah, oke? Oke. Ya, anak ini, anak yang ceria, baik hati, rajin, nurut orang tua kalau disuruh. Ayo Yusuf, pergi ke sana. Oke Pak, siap, laksanakan. Amin. Nah, Yusuf ini sekali waktu pernah mimpi. Mimpinya apa? Kalau saya mimpi, pagi-paginya celananya basah. Oh no. Yusuf enggak. Yusuf mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya ada 12 berkas gandum yang menyembah berkasnya, tunduk kepada dia. Lalu dia cerita, karena dia polos, cerita saja begitu saja. Wah, kakak-kakaknya jadi iri dan marah. Masa saya tunduk sama kamu? Kamu kan adik saya. Wah, malah mimpi lagi. Mimpinya apa? Mimpinya katanya ada matahari, ada bulan, lalu ada bintang-bintang juga nyembah kepada dia. Matahari siapa? Papa Yakub. Bulannya itu mamahnya. Lalu yang bintang-bintang itu kakaknya semua nyembah. Bapaknya juga negor Yusuf. Masa kami nyerah sama kamu, tunduk sama kamu? Yang bener aja. Nah, gara-gara itu kakaknya jadi iri hati, marah. Sekali waktu Yusuf disuruh menemuin kakaknya di padang gembalaan. Nah, kakaknya ini kesempatan, kita bunuh si Yusuf. Tapi ngobrol-ngobrol lagi, nggak jadi dibunuh. Dicemplungin ke dalam sumur. Udah gitu, gimana ini? Biarin aja sini. Nggak, itu ada orang lewat tuh. Jual aja, kita jual, lumayan dapat duit. Dijual. Lalu ada domba yang dipotong, darahnya diinin ke jubahnya, dilumumin darah, jadi berdarah-darah. Ini buat bukti ke bapak bahwa si Yusuf ini sudah mati dimakan binatang, dirobek-robek. Udah. Yusuf akhirnya terdampar di Mesir, di rumah Potifar.
jadi pembantu. Tapi Yusuf orangnya baik hati, ceria, polos, senang. Ya tetap aja dia melakukan semuanya dengan baik. Dan dia malah jadi diangkat, dipercaya sama Potifar untuk ngurus segala sesuatu. Tapi ada satu kejadian yang gak enak sih. Akhirnya dijebloskan lagi ke penjara. Di penjara raja, penjara yang paling ketat. Di penjara Raja Fir'aun. Tapi dasar Yusuf ya, anaknya rajin, baik hati, dan tetap percaya Tuhan. Dan Tuhan sertai, Tuhan tolong anak-anak. Sama kepala penjara dipercaya ngurus semua tahanan yang lain. Ini hebatnya Yusuf. Pernah sih ada orang datang ke dia, katanya mimpi bawa makanan di atas kepalanya, lalu makanannya dipatukin burung-burung, habis. Wah, kamu ini mimpi jelek. Nanti katanya 3 hari lagi kamu akan digantung, akan dihukum mati sama raja. Bener, itu menteri makanan yang nyiapin makanan raja. Dihukum mati sama raja. Tapi ada juga yang datang pada dia, juru minum. Akhirnya dia diselamatkan. 3 hari lagi katanya akan dibebaskan. Yusuf pesen ya, saya ini bukan orang jahat. Nanti ingetin ya raja ya, kepada raja, tolong saya ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi setelah menteri ini diangkat jadi juru minum raja lagi, lupa janjinya. Sampai Raja Fir'aun mimpi ada 7 ekor lembu kurus kering. Lalu lembu yang kurus keringnya itu makan lembu yang gemuk-gemuk. Tadinya ada lembu 7 yang gemuk-gemuk, dimakan habis, nggak bersisa. Lalu raja tanya ke ahli-ahli yang mengartikan mimpi. Apa katanya? Nggak ada yang tahu. Apa arti mimpi saya ini? Nggak ada yang tahu. Wah, kamu ini bukan ahli mimpi kalau gitu. Kamu harus dihukum. Wah, semua takut. Lalu juru minum raja ingat waktu di penjara. Waktu di penjara ada yang suka ngartiin mimpi, yaitu si Yusuf. Panggil Yusuf, kata Raja Fir'aun. Yusuf. Akhirnya diartikan mimpinya. Mimpinya apa? 7 tahun masa banyak berkelimpahan, banyak berkat di Mesir. Tapi setelah itu akan ada 7 tahun. Wah, kalau gitu ini mungkin katanya ini rencana Tuhan. Ini bisikan Tuhan pada saya. Kita harus baik-baik untuk di 7 tahun itu kita kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya untuk persediaan di 7 tahun kalau nanti ada bahaya kelaparan. Siapa ya yang memimpin proyek ini? Wah, kata Raja Fir'aun, kalau gitu kamu aja, Yusuf. Oke, kamu akan saya angkat menjadi orang kepercayaan saya. Wah, puji Tuhan. Yusuf tadinya dijebloskan ke sumur yang kering, dijual, hampir dibunuh sama saudara-saudaranya, masuk penjara, lama sekali di penjara. Tidak salah, Yusuf itu orang baik, tapi di penjara, tapi itu rencana Tuhan. Akhirnya Yusuf menjadi orang yang nomor 2 di Mesir, di bawah raja. Dia pimpin semua proyek pengumpulan gandum-gandum masa kelimpahan, dibikin lumbung-lumbung yang besar. Sampai akhirnya di 7 tahun kelaparan, orang Mesir tidak kelaparan karena banyak melimpah gandum untuk orang Mesir. Itulah Yusuf yang menjalani proses Tuhan. Amin. Kita juga harus percaya bersama Tuhan kita pasti bisa. Anak-anak, kalaupun sekarang kita harus belajar di rumah, jangan males. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap belajar. Percaya Tuhan menolong kita. Apa cita-citanya? Kalau si Komo sih pernah ditanya, Komo, kalau sudah besar mau jadi apa? Saya mau jadi insinyur, katanya si Komo itu. Nah, anak-anak di sini
ada yang punya cita-cita kan? Ada yang mau jadi pelukis, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi presiden, barangkali polisi, apapun. Tapi yang baik ya. Ada yang mau jadi pendeta nggak? Ada nggak? Ya mudah-mudahan. Kalau Net sudah punya kebun binatang yang besar ya. Ya puji Tuhan. Semangat semua. Percaya Tuhan. Pegang janji Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tetap berdoa. Berdoa dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mama papa, berkati gereja Tuhan. Amin. Semangat ya. Berdoa, tetap percaya firman Tuhan, tetap belajar firman Tuhan. Hafalkan ayat hafalannya apa? Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Tidak susah, hanya 10 kata. Semua pasti bisa, tapi taruh di otak kita. Ingat, bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus harapan kita tidak hilang. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa, tetap mengasihi Tuhan. Amin. Tetap belajar, tidak pernah bosan-bosan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memberkati anak-anak sekolah minggu yang baik-baik, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang semangat, yang tetap bersukacita, yang tetap percaya Tuhan. Tolong Tuhan berikan semangat untuk tetap belajar di rumah, untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap memuliakan Tuhan, untuk tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua anak sekolah minggu dan juga yang mengikuti streaming ini, memberkati kedua mama papa orang tuanya, memberkati seluruh keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekolah kami masing-masing, masa depan kami masing-masing di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Yesus kami akan sukses seperti Yusuf. Yusuf yang dihina, diolok, mau dibunuh, saudara-saudaranya iri sama Yusuf, dijebloskan ke penjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan Yusuf merasa sedih, tapi Yusuf tetap bersukacita. Dan Tuhan itu baik. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi perdana menteri, orang yang penting di Mesir, sehingga lewat Yusuf juga saudara-saudaranya dipulihkan. Lewat Yusuf juga semua keluarga Mesir diberkati. Terima kasih Bapak, kami percaya lewat kami semua anak sekolah minggu, keluarga kami, papa mama, dan semua orang-orang percaya diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati anak-anak yang luar biasa dari GPSD Jemaat Keluarga Allah. Haleluya. Kirim ya ayat hafalannya di grup gereja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Glory.